Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran mengenai pembahasan di bab 1 untuk pengerjaan laporan KPK atau kuliah praktik kerja di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, khususnya program studi akuntansi di bawah bimbingan saya. Pada bab 1 ini ada beberapa bab yang harus teman-teman masukkan. Di sini di bab 1 ada pertama, yakni latar belakang 1.1. Teman-teman membuat latar belakang. Kemudian di 1.2 ada tujuan kuliah praktik kerja. Kemudian di 1.3 ada kegunaan kuliah praktik kerja. Ya. Kemudian di 1.4 ada metode penulisan laporan kuliah praktik kerja. Kemudian ke 1.5 ada lokasi dan waktu pelaksanaan. 1.6 di sini kosong ya, tidak ada karena langsung bab 2. Jadi di bab 1 ini ada 5 subbab, yakni 1.1 sampai dengan 1.5 yang harus teman-teman masukkan. Lalu apa saja yang harus dimasukkan di dalamnya? Di bab 1 ini, teman-teman, saya akan coba bahas satu persatu dimulai dari bab 1.1 yakni latar belakang. Sebenarnya saya sudah memasukkan keterangan di sini, yang mana keterangan di sini bisa teman-teman acu dan teman-teman baca. Ya. Jadi pertama kita mulai dari latar belakang. Latar belakang di sini yakni mendasari alasan kenapa teman-teman ingin mengambil kajian ataupun judul dari laporan teman-teman semua. Jangan salah kaprah, karena banyak beberapa yang baru KPK mengisi latar belakang tuh justru mengisi latar belakang mengapa latar belakang mengambil kuliah praktik kerja gitu. Salah. Mereka mengisinya yakni untuk memperoleh pengalaman kerja, untuk merasakan dunia kerja, untuk memperoleh koneksi. Salah. Jadi bukan latar belakang mengambil kuliah praktik kerja tersebut atau KPK tersebut, tapi lebih ke arah latar belakang dari kajian tersebut. Misalkan Anda di sini contoh bekerja di Dispenda, ya. Di sini contohnya bekerja di Dispenda. Kemudian yang ingin diambil kajiannya adalah tentang perpajakan daerahnya. Perpajakan daerah, sistem perpajakan daerah. Bagaimana Dispenda ini memungut pajak daerah, khususnya ada di PBB. Yakni bukan latar belakang Anda bekerja di Dispenda, tapi latar belakang mengenai PBB itu sendiri, dasarnya apa. Tujuan akhirnya kita ke PBB ya. Oke, dipahami ya, karena judul dari laporan ini yakni prosedur penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Ya, jadi PBB adalah tujuan akhir kita, target. Hanya saja teman-teman harus memulai dari yang umum ke khusus. Ya, runtut. Saya memberikan keterangan di sini. Latar belakang dibuat dari hal yang umum ke khusus. Laporan ini ingin mengangkat topik soal PBB, yakni pajak bumi bangunan. Penulis bisa memulai dari yang makro, artinya dari hal yang umum sampai hal yang mikro khusus. Ya. Jadi pembahasannya adalah dari yang umum ke khusus. Contoh yang umum, spesifiknya kita sudah jelas yakni PBB. Di sini penulis membahas dari yang umum, dimulai dari perekonomian negara. Kenapa dibahas perekonomian negara? Karena salah satu penerimaan terbesar negara yakni adalah dari segi pajak. Maka dibahas perekonomian negara itu. Bagaimana di Indonesia
Di sini dibahas mengenai angka pertumbuhan perekonomian, dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan, dan di sini pun dikatakan sumber pendapatan daerah juga. Artinya pajak ini membentuk APBN juga membentuk APBD. Ya, jadi dimulai dari perekonomian negara, hal yang umum. Jadi teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang umum prosedurnya. Ya, misalkan teman-teman membahas mengenai teknologi informasi, teman-teman bisa mengambil dari hal yang umum, artinya membahas mengenai perkembangan teknologi informasi secara global di dunia ini bagaimana. Kemudian teman-teman bisa turunkan lagi mengenai pengembangan teknologi informasi di Indonesia. Diturunkan lagi perkembangan teknologi informasi di perusahaan-perusahaan. Sampai diturunkan misalkan teman-teman bekerja di salah satu dinas, bagaimana pengembangan teknologi informasi di dinas tersebut. Sudah sejauh mana, orangnya mana saja yang terlibat, software yang digunakan apa, hardware-nya apa. Dari hal yang umum sampai ke khusus, sampai dengan khususnya adalah membahas mengenai bagaimana penerapan teknologi informasi di dinas tersebut. Permasalahannya apa di dinas tersebut yang sudah berjalan sejauh ini mengenai penerapan teknologi informasinya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Di sini dari perekonomian negara, kemudian pendapatan daerah dibahas, karena ini skupnya adalah bekerjanya adalah di Kabupaten Bandung Barat, bukan di kementerian ataupun di Ditjen Pajak ya. Jadi diturunkan ke pendapatan daerah. Kemudian membahas mengenai pajaknya, karena pendapatan daerah tersebut berasal dari pajak yang dominan, dan di sini membahas mengenai pajak. Jadi pendapatan daerah langsung turun ke pajak. Kemudian sampai dengan pembahasan mengenai pokok masalah yaitu PBB. Pajaknya yaitu diturunkan lagi karena pajak turunannya banyak. Ada PPN, ada PPH, ya kan? Dan di sini ada pembahasannya mengenai pajak bumi bangunan PBB. Ini dijelaskan secara runtun. Artinya teman-teman benar-benar membahas dari hal yang makro sampai dengan ke mikro. Nah, di sini saya memberikan keterangan. Jangan lupa pastikan Anda menemukan fenomena atau permasalahan yang timbul dari kajian Anda. Artinya, dasar Anda mengambil kajian tersebut adalah ada dasarnya. Ada permasalahan yang ingin diangkat, tidak asal mengambil judul. Ya, artinya kenapa sih judul ataupun tema ini diangkat? Misalkan tadi balik lagi ke teknologi informasi. Kenapa teknologi informasi ingin diangkat perkembangannya? Karena misalkan di salah satu dinas menerapkan atau menggunakan software yang baru, misalkan ya, software yang baru, hardware baru, tapi ternyata humanware-nya ataupun brandware-nya ataupun orangnya, people-nya tuh masih belum bisa memahami hardware dan software baru tersebut. Masih memerlukan training atau banyak melakukan kesalahan atau salah input dan lain sebagainya. Itu masalah. Itu fenomena. Jadi teman-teman harus membuat fenomena tersebut. Ya, harus menemukan fenomena tersebut kenapa diangkat. Seperti contoh di sini, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman nanti dibaca sendiri di sini pembahasannya dari mulai umum ke runtut, perekonomian, kemudian pendapatan daerah, kemudian pajak bumi bangunan, sampai dengan prosedur ataupun proses dari penerimaan pajak bumi bangunan, ya, dari umum ke khusus. Nah, di sini penulis memasukkan fenomena di paragraf akhir menuju judul. Biasanya saya meminta memasukkan fenomena itu di 2 paragraf akhir atau 3 paragraf akhir. Fenomenanya apa atau permasalahannya apa? Di sini ditandai karena hal ini adalah wajib dilakukan oleh semua kantor pendapatan daerah. Karena kantor dinas pendapatan daerah kurang melakukan sosialisasi masalah prosedur pemungutan PBB, maka wajib pajak banyak yang kurang mengetahui tentang prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan. Maka dari itu tujuan dari penulisan laporan kuliah praktek kerja ini adalah memberikan edukasi ataupun pemahaman kepada para wajib pajak yang ingin membayar mengenai bagaimana sih prosedurnya bayar PBB ini, ya.
bagaimana prosedur bayar PBB ini pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. Karena dirasa di PBB Kabupaten Bandung ini, khususnya penerimaan PBB ini, masih beberapa belum paham mengenai bagaimana prosedur membayarnya. Maka itu dikatakan sebagai fenomena. Penulis memasukkan fenomena yang ada di tempat kerja, yakni dinas yang bersangkutan kurang melakukan sosialisasi atas prosedur pemungutan PBB. Maka dari itu diperlukan laporan kajian ini sebagai masukan untuk memberikan gambaran bagaimana prosedur pemungutan PBB yang baik dan benar. Maka teman-teman memasukkan fenomena di sini. Fenomena berapa? Boleh lebih dari satu jika teman-teman menemukan lebih dari satu. Ya, jika lebih dari satu, nah ini permasalahan ini yang kemudian nanti diturunkan ke tujuan kuliah praktik kerja. Ada permasalahan, tentunya kita harus selesaikan. Bagaimana kita selesaikannya? Kemudian di sini juga judul pastikan banyak yang salah juga di sini adalah bold hitam, kemudian tanda petik, ya, bold capital ataupun uppercase, kemudian tanda petik. Ya, di sini saya beri keterangan. Kemudian kita turun ke 1-2 tujuan kuliah praktik kerja. Nah, ini juga dipastikan teman-teman untuk marginnya ini sejajar dengan ini sudah dipastikan. Ya. Kemudian untuk tabnya tuh pastikan kasih jarak lagi. Jadi ini sudah betul ya jarak-jaraknya ya. Ini ke sini betul juga, ini ke sini sudah betul juga. Ya, jarak sejajarnya dan lain sebagainya. Karena masih banyak yang belum memperhatikan ruler untuk tab dan lain sebagainya. Tujuan kuliah praktik kerja di sini penulis memasukkan ada 5 sebenarnya penulis di sini. Cuman untuk poin keempat dan kelima di sini di merger ataupun digabung. Tapi nanti teman-teman alangkah lebih baiknya untuk dipisah saja. Ya, seperti contoh di sini ada 5 sebenarnya. Untuk mengetahui apa saja penerimaan PBB dari sisi subjek bumi dan bangunan juga objek bumi. Untuk mengetahui dasar penerimaan pajak, untuk mengetahui prosedur penerimaan pajak, untuk mengetahui kendala dan mengetahui pengendalian internalnya. Jadi pada dasarnya ini nanti pembahasannya ada 5 tujuannya. Semua 5 ini untuk menjawab permasalahan yang ada di sini. Ya. Jadi diturunkan dari permasalahan di sini diturunkan ke sini. Harus diselesaikan permasalahan tersebut. Kebetulan di sini ada 5. Dan di depannya teman-teman boleh memasukkan untuk mengetahui bla 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 bla. Untuk mengetahui bla 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 bla. Karena di sini ada tujuan kuliah praktik kerja, ya nanti tujuan untuk itu mengetahui. Kemudian di 1.3 teman-teman di sini memasukkan kegunaan kuliah praktik kerja. Kegunaan pastikan harus mencakup semua pihak. Ya, di sini penulis membuat bullet numbering yang benar urutannya adalah nanti saya bahas bullet numbering. Artinya semua pihak itu berarti yang pihak terlibat selama kuliah praktik kerja. Yang pertama ada bagi penulis, ya penulis itu sendiri. Yang kedua bagi instansi di sini maksudnya adalah tempat bekerja, instansi, institusi ataupun dinas Anda bekerja, dan bagi institusi pendidikan, bagi kampus Unpas itu sendiri. Apa yang harus dimasukkan dan menjadikan kegunaan gitu. Ya, pastikan untuk kegunaan di sini mencakup paling tidak 3 pihak ini. Kalau teman-teman yang menambah lebih, misalkan dirasa ada pihak lain, misalkan masyarakat, ya atau beberapa pemangku kepentingan lain, ya silahkan saja. Cuman biasanya di sini ada 3 yang utama, ya. Dan pastikan untuk kegunaan ini harus teknis, gitu. Teknis, jangan umum, ya. Di sini misalkan contoh teknis bagi instansi adalah agar dapat menjadi masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dalam mengetahui prosedur penerimaan pajak. Ini teknis karena untuk mengetahui prosedur ini sangat-sangat teknis. Nah, seperti contoh adalah bagian instansi pendidikan menjadi khususnya memberikan masukan mengenai bidang akuntansi perpajakan atau sistem perpajakan misalkan. Teknis sekali, memberikan ilmu pengetahuan di bidang prosedur perpajakan PBB.
memberikan ilmu pengetahuan ataupun masukan di bidang akuntansi perpajakan dan seterusnya. Ya, jadi ini teman-teman masukkan secara teknis di 3 tujuannya. Dan bullet numbersnya ini sudah betul, jarak-jaraknya teman-teman bisa diikuti di sini. Dan urutannya adalah yang biasa saya terapkan adalah angka pertama ini, kemudian huruf adalah ini, level, sublevel karena turun ya turunannya, dan angka lagi dengan kurung. Kalau misalkan di sini ada sublevel lagi kan pasti ke sini nih, ya pasti di sini nih sekitar sini, ya. Di sini angka lagi dengan kurung. Angka lagi dengan kurung. Kemudian ada lagi sublevel lagi ke sini misalkan ya. Karena biasanya mungkin ketemu di bab 2 banyaknya atau di bab 3. Karena di bab 2 dan bab 3 tuh biasanya berlevel-level gitu pembahasannya. Baru huruf dengan kurung. Artinya harus berbeda di tiap sublevel. Angka, huruf, angka lagi dengan kurung, huruf dengan kurung. Jangan ada simbol di laporan. Jangan pakai simbol ya. Saya tidak memperkenankan teman-teman menggunakan simbol di laporan kuliah praktek kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian bagi 1.4 di sini ada metode penulisan laporan kuliah praktek kerja. Di sini teman-teman bisa memasukkan metodenya penelitian secara langsung, field research. Artinya teman-teman di sini ikut terlibat praktek kerja magang di sana. Kalau yang benar-benar ikut magang di sana. Ya, kalau misalkan teman-teman tidak ikut magang, hanya mengambil data saja, gitu ya. Artinya teman-teman tidak terlibat secara langsung. Gitu ya. Artinya teman-teman hanya studi literatur dan survei ke lapangan dan observasi saja. Ya, artinya teman-teman tidak ikut bekerja secara langsung di sana. Gitu. Walaupun teman-teman sebenarnya kalau misalkan terjun ke lapangan, misalkan meskipun tidak bekerja, kata-katanya bisa secara langsung juga karena mengumpulkan data. Kecuali benar-benar yang tidak ada tempat kerja, hanya mengambil data di internet. Berarti teman-teman hanya studi literatur saja penelitiannya, atau literatur review berdasarkan data-data dari internet. Dan ini dipastikan, ini contoh yang salah, jangan sampai ada yang nanggung seperti ini. Teman-teman bisa di-enter ke bawah. Jadi kalau ada yang nanggung 1 baris atau 2 baris, biasanya saya minta teman-teman untuk di-enter ke bawah atau ditarik ke atas atau dibuat sedemikian rupa agar tidak ada nanggung seperti ini. Ya, dipastikan. Kemudian ini kesalahan typo juga, jangan sampai ada typo library kurang Y, kurang Y. Teman-teman harus pastikan jangan sampai ada typo. Ya. Kemudian 15 adalah lokasi dan waktu pelaksanaan. Di mana lokasi dan waktu pelaksanaan teman-teman masukkan informasi mengenai tempat kerja, ya, badan atau dinasnya apa atau perusahaannya apa, alamatnya, kemudian waktu kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau teman-teman bekerja secara fleksibel, jamnya tidak terpatok waktu, teman-teman bisa memasukkan hal tersebut secara jelas. Dan tanggal sampai waktu pelaksanaannya berapa lama, teman-teman juga bisa memasukkan hal tersebut di sini. Lokasi dan waktu pelaksanaan. Demikian pembahasan di bab 1, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.